Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sensor, kemudian sensor apa saja yang ada pada kendaraan, kemudian ECM, aktuator, apa saja yang ada di kendaraan, yang semuanya tergabung pada engine management system. Berikutnya setelah kita mengetahui sensor-sensor, letak sensor, fungsi, kemudian aktuator, letak dan fungsinya, sekarang kita akan melakukan diagnosis atau pembacaan kondisi kendaraan, ya, current data. Kemudian nanti data kendaraan ini akan kita trouble, kita lihat troubleshooting, ya, sensor apa yang malfunction, kemudian aktuator apa yang malfunction. Kita melihat menggunakan scanner, ya. Untuk pembacaan data current ataupun data fault, ya, troubleshooting, kita gunakan scanner. Scanner yang kita gunakan adalah scanner lens dengan tipe X41431 master. Bagaimana cara penggunaannya nanti kita bahas. Sebelumnya kita posisikan dulu kendaraan sudah dalam keadaan safety dengan memasang pelindung kendaraan. Kemudian kita trouble kendaraan di beberapa sensor ataupun aktuator. Kita trouble dulu. Baik, mobil sudah dalam keadaan tertrouble. Tadi ada beberapa sensor ataupun aktuator yang sudah kita trouble. Langkah selanjutnya kita persiapkan scanner, ya. Kemudian kita pasangkan pada kendaraan. Mari kita menuju pemasangan kendaraan. Kita pasangkan atau hubungkan scanner dengan kendaraan dengan memasang kabel OBD pada DLC di kendaraan. Letaknya ada di bawah dashboard, bawah setir sini. Setelah kabel kita hubungkan dengan kendaraan, di sini pada lampu power scanner menyala, artinya sudah terhubung. Kemudian kita cek pada kendaraan dengan memutar posisi on. Sebelumnya kita pastikan dulu handrem pada posisi bekerja atau tertarik, ya. Kemudian transmisi atau persneleng posisi netral. Setelah itu baru kita on-kan mesin, ya. Kita coba on-kan. Pada posisi on, cek engine harus menyala lampunya. Kemudian baterai ataupun charging juga menyala. Oil atau indikator oli juga harus menyala. Kemudian kita cek dengan starter, ya. Kita hidupkan mesin. Di sini cek engine tetap menyala. Berarti mengindikasikan pada mesin masih terdapat trouble. Dan juga terasa sekali RPM-nya tidak stabil, ya. Mesin terasa pincang. Kita coba cek atau cari gangguan troubleshooting DTC menggunakan scanner ini. Bagaimana langkahnya? Cara awal atau pertama kita arahkan kunci kontak ke posisi on. Kemudian kita nyalakan scanner atau scan tool dengan menekan tombol power. Di sini scanner akan menyala. Kita tunggu proses scanner menyala. Terlihat, ya, di sini layar atau tampilan menu utama pada scanner. Langkah selanjutnya kita klik start atau tekan tombol start. Kemudian GAG, ya. Dilanjut GD scan. Proses lagi. Di sini muncul tampilan start, kita klik start. Kita tunggu proses start. Ini menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Indonesia, maka dari itu klik Daihatsu Xenia Indonesia. Kemudian Indonesia Daihatsu tipe
v11.17 sistem, kemudian klik OK. Tunggu sampai semua bagian tertulis sukses. Setelah itu klik OK. Proses, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan kendaraan, yaitu Xenia. Kemudian kita akan mengecek kondisi engine, klik engine. Nah, ada beberapa menu yang bisa kita pakai pada scanner ini. Yang pertama adalah read fault data. Di sini nanti akan terbaca data yang trouble atau abnormal, ya. Kemudian erase fault data, ketika data atau trouble pada sensor atau aktuator sudah diperbaiki, kita erase atau hapus datanya. Kemudian read current data, itu membaca data aktual pada kendaraan. Nah, pertama kita akan membaca trouble dulu yang ada pada kendaraan, karena tadi sudah kita lakukan troubleshooting. Maka itu kita klik read fault data. Nanti akan terbaca. Di sini akan membaca dan mendeteksi trouble-trouble yang ada pada kendaraan. Di sini trouble kode ada 3 trouble yang terbaca. Yang pertama adalah primary ignition system atau coil, ya. Ada permasalahan pada ignition. Ini adalah aktuator. Kemudian yang 2 ini adalah sensor. Intake air pressure sensor malfunction, kemudian intake air temperature sensor juga malfunction. Berikutnya, untuk memperbaiki kerusakan ini kita cari letaknya di mesin, kita identifikasi kerusakannya dan kita perbaiki. Baru kita bisa melakukan erase atau menghapus data. Baik, kita lakukan perbaikan pada sensor dan aktuator tersebut. Kita menggunakan scanner, terbaca trouble kode, ya. Ada 3 trouble yang terbaca. Yang pertama adalah ignition primer atau pengapian, ya, tadi di bagian coil, berarti nanti kita cari. Yang kedua adalah pressure atau MAP. Yang ketiga adalah IAT atau intake air temperature. Nah, yang pertama kita cari adalah ignition primer atau coil. Di sini coil letaknya ada di bawah box filter atau rumah filter. Maka itu kita buka dulu atau lepas untuk mencari kesalahan atau trouble. Kita lihat untuk coil, ya, mulai dari coil 1, ternyata di sini soketnya terlepas, ya. Maka dari itu kita perbaiki dengan memasang soket. Pastikan soket yang lain atau kondisi coil yang lain dalam keadaan bagus. Kita pasang lagi filter bulbnya. Trouble pertama sudah kita perbaiki pada bagian coil, ternyata ada 1 soket yang terlepas. Kemudian trouble yang kedua yang tadi terbaca adalah intake air pressure, ya, atau MAP. Letaknya di sini di box filter juga menempel. Nah, di sini terlihat selangnya terlepas, ya. Kemudian juga soket terlepas. Maka dari itu kita perbaiki, kita pasang selang dan juga soketnya, ya. Intake air temperature malfunction. Intake air temperature letaknya di sini, ya, di box filter juga. Di sini soket juga terlepas. Kita perbaiki, kita pasang. Nah, semua kondisi yang terbaca sudah kita perbaiki. Kemudian kita cek lagi menggunakan scanner, kemudian kita hapus data. Tadi ketiga trouble yang terbaca di sini sudah kita perbaiki pada mesin. Kemudian kita lakukan proses pemeriksaan kondisi dengan mengklik back. Kemudian kita read fault data dulu, ya. Kita read fault data. Ini masih ada. Kenapa? Ini masih terbaca karena belum kita erase atau kita hapus, ya. Selanjutnya kita hapus data karena tadi sudah kita perbaiki. Klik erase fault data. Kemudian erase sukses atau penghapusan sukses, klik OK. Kita lihat lagi apakah masih ada data trouble tersimpan atau kendaraan masih ada
permasalahan. Nah, di sini keluar tulisan no fault data, artinya tidak ada trouble pada mesin ya, mesin sudah dalam kondisi bagus. Kemudian klik OK ya. Coba kita starter ya. Ketika kita starter, check engine harus dalam keadaan mati atau mesin hidup mati semua. Check engine, kemudian indikator pengisian CAG, kemudian oil. Nah, di sini sudah mati, artinya sudah tidak ada trouble pada kendaraan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membaca current data atau kondisi pada kendaraan dengan klik read current data. Di sini kita bisa memilih apa saja yang ingin kita baca ya pada kondisi kendaraan ini. Kita pilih temperatur air atau water temp, kemudian intake air temperature atau temperatur udara masuk, kemudian spark and fan atau pengapian, kemudian RPM engine ya, tekanan MAP, kemudian klik back down, kita pilih lagi injection temp ya atau temp. Klik OK untuk melihat data dari current data kendaraan. Di sini terlihat temperatur air pendingin 53 derajat Celcius. Kemudian temperatur udara masuk di intake adalah 38 derajat Celcius. Spark advance atau sudut pengapiannya pada posisi idle atau langsam 5, sampai dengan 7 ya. Ini akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi mesin. Kita coba untuk gas sedikit ya. Nah, ini akan berubah sudut pengapian atau derajat pengapiannya sesuai dengan kondisi mesin. Untuk RPM ini juga ya, pada posisi idle sekitar 1000, kurang lebih 1100. Kemudian kita naikkan RPM-nya dengan menekan pedal gas ya. Ini akan naik sedikit demi sedikit ya, terlihat ya. Kemudian MAP atau tekanan di sini juga terlihat 29 kPa. Injection time atau waktu penginjeksian, durasi penginjeksian di sini terlihat 1664 US. Mungkin itu pembacaan dari current data dari kendaraan menggunakan scan tool. Kemudian kita matikan scanner ya dengan klik start, kemudian turn off ya. Turn off, yes. Di sini scanner mati, baru kita bisa mematikan kendaraan. Demikian kita sudah membahas cara penggunaan scan tool ya untuk mendiagnosis kerusakan yang ada pada kendaraan, kemudian memperbaiki ya sesuai dengan pembacaannya. Terakhir membaca current data atau kondisi kendaraan seperti RPM, temperatur udara masuk, temperatur cairan bahan bakar dan lain-lain. Kemudian kendaraan sudah kita lepas pelindung kendaraannya, kita sudah melakukan pembersihan dan penataan alat, kita sudah selesai melakukan pekerjaan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.